Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Syamulana Haryono. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Manager.io dengan menggunakan data dari UMKM Fara Collection. Sebelumnya, Manager.io sendiri merupakan aplikasi yang memudahkan perusahaan dalam pencatatan keuangan. Aplikasi ini dapat kalian unduh melalui Google ataupun browser yang sedang kalian gunakan. Sebelumnya, untuk data yang saya gunakan merupakan data dari kegiatan operasional Fara Collection pada bulan Oktober dan November 2022. Untuk data bulan Desember tidak tersedia karena Fara Collection dalam keadaan close order pada bulan tersebut. Fara Collection sendiri adalah sebuah UMKM asal Surabaya yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan atau handcraft. Kegiatan operasional Fara Collection sendiri adalah memproduksi berbagai jenis kerajinan tangan dengan produk utama yaitu buket sesuai dengan pesanan pelanggan. Untuk kalian yang belum memiliki data, kalian dapat menambah database dengan cara tambah bisnis. Kalian di sini dapat mengimpor bisnis dari file kalian atau membuat bisnis baru. Kalian dapat isi nama bisnis dan negara sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena di sini saya sudah memiliki database dari Fara Collection, maka kali ini kita akan menggunakan data dari Fara Collection. Oke, pada aplikasi Manager.io ini, kalian dihadapkan dengan berbagai fitur yang ada dan berbagai pengaturan yang dapat kalian sesuaikan. Yang pertama, kalian dapat menuju ke kustomisasi. Pada bagian kustomisasi, kalian dapat memilih berbagai fitur pencatatan keuangan sesuai kebutuhan perusahaan. Dan kali ini saya akan menggunakan 3 fitur opsional, yaitu akun kas dan bank, penerimaan, serta pembiayaan. Untuk fitur-fitur lain dapat kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Selanjutnya, untuk mengatur berbagai hal pada database kalian dapat menuju ke opsi pengaturan. Pada bagian pengaturan, kalian dapat mengatur berbagai hal yang mempengaruhi pencatatan keuangan perusahaan. Kali ini saya akan berfokus kepada 2 pengaturan yang dibutuhkan dalam pencatatan keuangan Fara Collection, yaitu detail bisnis dan kode akun perkiraan. Yang pertama, ada pengaturan detail bisnis. Pada pengaturan ini, kalian dapat menginput data profil perusahaan seperti nama dan alamat. Kali ini saya menginput detail bisnis sesuai dengan data yang diberikan oleh Fara Collection. Sesudah kalian mengedit data detail bisnis, kalian bisa klik perbarui. Selanjutnya, ada pengaturan kode akun. Seperti yang kalian lihat, pada pengaturan kode akun, kalian akan diperlihatkan berbagai akun yang ada pada database perusahaan. Untuk menambah akun, kalian dapat mengklik buat akun baru, lalu isi data sesuai dengan akun yang dibutuhkan. Opsi buat kelompok akun sendiri digunakan untuk membuat kelompok akun baru seperti yang sudah saya buat pada database kali ini, yaitu ada aset lancar, aset tetap, pendapatan, biaya operasional variabel, biaya operasional tetap, dan berbagai kelompok akun yang lain. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ada 3 fitur opsional yang sudah saya pilih, yaitu akun kas dan bank, penerimaan, serta pembayaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akun kas dan bank. Fitur akun kas dan bank sendiri digunakan untuk mencatatkan akun kas yang ada pada perusahaan. Untuk dapat membuat akun kas baru, kalian dapat mengklik buat akun bank atau kas baru, lalu input nama akun tersebut, lalu input saldo awal sesuai dengan data yang kalian dapatkan, lalu pilih opsi sesuai dengan yang kalian butuhkan, lalu klik buat. Untuk penghapusan akun, kalian dapat klik ubah, lalu hapus akun tersebut. Berikut ini adalah pencatatan akun kas pada Fara Collection.
Fitur opsional kedua pada database Vara Collection adalah penerimaan. Fitur ini digunakan untuk mencatatkan penerimaan, dapat berupa pendapatan, pinjaman, atau berbagai hal yang menambah keuangan perusahaan. Untuk menambahkan akun baru pada fitur penerimaan, kalian dapat klik buat penerimaan baru. Setelah itu, kalian dapat mengisi tanggal sesuai dengan transaksi yang dilakukan, misalnya 1 Oktober 2022. Lalu kalian pilih dana ini akan masuk ke akun apa. Karena pada pengaturan sebelumnya saya hanya memiliki data kas, maka akun ini akan masuk ke kas. Isi deskripsi sesuai dengan data yang telah kalian dapatkan. Contoh, di sini saya akan menggunakan penjualan buket. Lalu pilih akun. Lalu pilih jenis akun sesuai dengan data penjualan. Isi nominalnya. Untuk berbagai opsi yang ada ini, yang pertama ada nama kolom dan nomor baris. Ini berguna untuk menomori atau menandai akun tersebut. Yang kedua ada nama kolom deskripsi. Ini dapat kalian gunakan jika dalam satu waktu terdapat berbagai transaksi. Contohnya, jika dalam satu waktu ini terdapat 2 transaksi, maka kita dapat menambahkan baris, lalu pilih jenis akunnya. Isi deskripsi. Lalu untuk nama kolom kuantitas dan harga satuan, kalian dapat mengisi sesuai dengan kebutuhan kalian atau data yang kalian dapatkan. Untuk opsi lain, kalian dapat menggunakannya sesuai dengan data yang kalian peroleh. Lalu klik buat. Setelah kalian membuat akun tersebut, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu untuk menghapus akun yang sudah kalian buat, kalian dapat mengklik ubah, lalu klik hapus. Untuk data penerimaan dari Vara Collection sendiri adalah sebagai berikut. Dalam 2 bulan tersebut terjadi 3 batch order dalam masing-masing bulan. Contohnya, pada bulan Oktober ada 3 penjualan yaitu batch 1 sampai 3. Berikut adalah penjualan batch 1. Lalu ada penjualan batch 2. Dan ada penjualan batch 3. Untuk mendapatkan data seperti ini, kalian dapat mencatatkan datanya sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, ada fitur opsional ketiga yang digunakan pada database Vara Collection, yaitu pembayaran. Fitur ini digunakan untuk mencatatkan berbagai pembayaran yang dilakukan perusahaan. Untuk membuat akunnya, kita bisa klik buat pembayaran baru, lalu isi tanggal sesuai dengan data yang kalian peroleh. Untuk opsi dibayarkan dari, kalian dapat memilih akun yang sudah ada sebelumnya. Penerima bisa kalian sesuaikan dengan data, lalu deskripsi dapat kalian isi sesuai dengan data yang kalian miliki. Contoh di sini saya akan menggunakan pembayaran air. Lalu pilih jenis akunnya dan input jumlahnya. Sama seperti sebelumnya, berbagai opsi ini dapat kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu setelah itu bisa klik buat. Untuk choose file ini, kalian dapat menginput berbagai gambar atau bukti transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang sedang kalian catatkan ini. Setelah itu, kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini.
Untuk menghapusnya, kalian dapat mengklik ubah, lalu pilih hapus. Untuk data dari Vara Collection sendiri, saya sudah mencatatkan berbagai pembayaran yang terjadi pada bulan Oktober hingga November. Contohnya, ada biaya pemeliharaan, gaji pegawai, pembayaran air dan listrik, serta pembelian bahan baku pada batch 1, 2, 3, lalu ada pembelian alat. Selanjutnya, terdapat dua fitur utama yang disediakan oleh aplikasi Manager.io. Yang pertama adalah penjurnalan. Fitur ini digunakan untuk mencatatkan berbagai transaksi sesuai dengan pedoman akuntansi yang ada. Untuk contoh pembuatannya, yaitu kita bisa buat entry jurnal, isi tanggal sesuai dengan data. Pada bagian narasi, kalian bisa mengisi keterangan sesuai data yang kalian miliki. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penjurnalan ini dapat dilakukan sesuai dengan pedoman akuntansi yang ada. Contohnya saja, saya akan mencatatkan sebuah penjualan. Pertama, pilih akunnya. Karena sesuai pedoman akuntansi, maka penjualan tunai ini seharusnya ada di bagian kredit. Dan sebagai penyeimbang dari penjualan ini, maka ada akun kas yang berada pada posisi debit. Lalu jika dalam satu tanggal terdapat lebih dari satu atau dua pencatatan, maka dapat menambahkan baris sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk opsi-opsi ini, dapat kalian gunakan sesuai dengan database yang kalian miliki. Pada bagian choose file, kalian dapat mengisi dengan gambar ataupun bukti transaksi yang kalian miliki. Selanjutnya, kalian dapat klik buat. Setelah itu, kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya, untuk menghapus sebuah transaksi yang sudah kalian catatkan, kalian dapat mengklik ubah, lalu hapus. Untuk database Vara Collection sendiri, saya tidak menggunakan fitur penjurnalan karena saya sudah menggunakan fitur opsional yang dapat menunjang keuangan perusahaan seperti akun kas, penerimaan, dan pembayaran. Data dari ketiga fitur ini nantinya akan masuk ke dalam laporan yang akan kita buat. Selanjutnya ada fitur laporan. Pada fitur laporan ini, kalian dapat membuat berbagai laporan keuangan perusahaan sesuai dengan data yang sudah kalian catatkan pada fitur-fitur sebelumnya. Karena saya sudah melakukan pencatatan pada fitur opsional seperti kas, penerimaan, dan pembayaran, maka di sini saya akan mencontohkan untuk pembuatan laporan laba rugi. Kalian dapat klik buat laporan baru, lalu klik tanggalnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk laporan laba rugi bulan Oktober. Lalu ketikkan judulnya. Lalu untuk metodenya bisa kalian pilih, bisa berbasis kas atau akrual. Lalu bisa kalian pilih opsi akun sesuai dengan yang kalian butuhkan. Lalu ada fitur catatan kaki jika kalian memiliki catatan dalam laporan ini. Selanjutnya dapat klik buat. Oke, setelah kalian melakukan pembuatan laporan laba rugi, maka akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Berikut ini adalah laporan laba rugi dari Vara Collection pada bulan Oktober tahun 2022. Selanjutnya saya akan membuat laporan laba rugi pada bulan November. Oke, berikut ini adalah laporan laba rugi dari Vara Collection bulan November tahun 2022. Selanjutnya, ada berbagai opsi laporan yang dapat kalian buat.
sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tetapi pada video kali ini, sesuai dengan kebutuhan dari Faro Collection, saya hanya membuat laporan laba rugi dan laporan arus kas. Untuk membuat laporan arus kas ini, kalian dapat menggunakan per bulan atau dengan perbandingan 2 bulan. Di sini saya akan menggunakan perbandingan 2 bulan, yaitu langsung dari bulan Oktober dan selanjutnya ada bulan November. Selanjutnya klik buat. Setelah membuat laporan arus kas, maka kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Sesuai opsi saya tadi memilih perbandingan 2 bulan. Maka yang muncul adalah laporan arus kas dari 2 bulan tersebut. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan perusahaan menengah ke bawah, terutama bagi yang sedang kesulitan dalam mencatatkan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.